Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Abi Agus ditemani teman-teman para pejuang dakwah dapat menemani ikhwan dan akhwat dalam program Mimbar Rasil. Di malam hari ini narasumber kita adalah Habib Umar Ibrahim Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib ya? Alhamdulillah. Baik. Ikhwan dan akhwat, di malam hari ini tamu kita di malam hari ini dalam Mimbar Rasil adalah Habib Umar Ibrahim Assegaf, di mana saat ini beliau aktivitas kalau tidak salah sebagai dosen pasca sarjana UIN ya, Habib ya, dan juga dosen di PT IKI serta pasca sarjana PT IKI dan pembina Pondok Pesantren Tahfizul Quran Baituna bin Daror. Baik. Di malam hari ini ikhwan dan akhwat, seperti biasa tema yang akan disampaikan dalam Mimbar Rasil adalah tentang poin-poin penting untuk direnungkan dalam menumbuhkan perlunya persatuan. Nah, seperti biasa pula nanti di acara ini kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 0218451512, SMS dan juga WhatsApp di 0811999720. Kita punya waktu setengah jam ke depan Habib ya. Baik. Jadi insya Allah Habib akan memberikan pengantar, setelah itu nanti kita akan memulai diskusi. Baik. Baik, tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nashtarshiduh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wardallahumma liman yakhsha rabbahu min ashabi sayyidina Muhammad al-akramin wa ummatihi al-gharril muhajjalin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar radio dan televisi Rasil dimanapun berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya bisa memberikan sedikit apa yang Allah berikan kepada saya tentang tema yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus ya. Pertama adalah saya akan menyampaikan ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah persatuan atau juga tentang masalah ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah menyuruh kepada kita dengan firman-Nya yang berbunyi, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Kemudian Allah mengatakan,
Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum, yaitu ketika itu kalian dalam keadaan bermusuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah fa'allafa, mentautkan hati kalian satu dengan yang lain. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan kenikmatan ini kalian menjadi, yaitu hamba-hamba Allah yang bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, pada waktu itu kalian benar-benar, atau keadaan kalian benar-benar seakan-akan berada di bibir lubang atau sumur, yaitu dari neraka. Luar biasa. Kemudian Allah mengatakan fa'anqadakum minha, Allah menyelamatkan kalian darinya dengan nikmatnya tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian, untuk kalian ayat-ayatnya, kebesarannya, la'allakum tahtadun, agar kalian benar-benar mendapatkan petunjuk dengan mensyukuri semua ini. Para pemirsa, pendengar televisi dan radio Rasil dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang tadi saya baca mengandung makna yang luar biasa. Pertama adalah kita harus berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah yang bisa kita pelajari adalah Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan al-marja'iyah al-ulyah wal-udmah, yaitu tempat rujukan kita yang paling tinggi dan paling besar. Kemudian setelah itu Allah menekankan lagi, jangan bercerai-berai. Jadi jangan main-main dengan kembali kepada Al-Quran. Betul-betul kembali kepada Al-Quran, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, agar supaya kita bersatu di bawah naungan Al-Quran. Dan jangan bercerai-berai, agar supaya kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita disuruh kembali kepada sejarah yang pernah ada di dalam sejarahnya umat Islam. Allah mengatakan, ingatlah kepada kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah menyadarkan kepada kita, kenikmatan itu diberikan di waktu itu umat Islam, atau umat yang berada di kota Madinah pada waktu itu, yaitu khususnya di kalangan Aus dan Khazraj, dalam keadaan satu sama lain tidak mempunyai hubungan yang baik. Satu sama lain gampang untuk diprovokasi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan persatuan umat Islam pada waktu itu. Kemudian pada waktu itu Allah mentautkan hati-hati umat Islam. Kemudian dengan cara ini, dengan nikmat yang Allah berikan ini, mereka berubah dari saling bermusuhan menjadi saling bersaudara antara satu dengan lainnya. Dan waktu itu umat Islam dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Hampir saja mereka itu tercerai-berai, rusak, perang satu dengan yang lain. Dan digambarkan dalam Al-Quran dengan kata-kata atau firman Allah yang berbunyi, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Allah menyelamatkan dengan agama yang disebut oleh Allah sebagai agama rahmatan lil alamin, melalui risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya dalam sejarah umat Islam kepada semua manusia, agar kita mau mengambil nilai yang baik. Para pemirsa dan pendengar radio Rasil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin penting yang perlu kita angkat di sini, yaitu tentang nikmat Allah yang menyebabkan umat Islam yang tadinya mau tercerai-berai kemudian menjadi bersatu kembali dan mempunyai kesadaran melihat saudaranya yang lain benar-benar sebagai saudara. Saudara di bawah naungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, saudara di bawah naungan Al-Qur'an, saudara di bawah naungan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli mengatakan, kalau kita bicara tentang rahmat, rahmat Allah identik dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang masalah rahmat ini, sebab banyak orang di mana-mana berbicara tentang rahmat.
Sebab kita nggak mungkin bisa mengaktualisasikan rahmat itu kalau kita tidak memahami apa itu makna rahmat. Saya sebagai seorang muslim yang punya ilmu yang sedikit ingin menyampaikan yang sedikit ini, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi siapapun saudara-saudara saya sesama muslim. Menurut para ahli, bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab suci yang kita yakini. Al-Quran ini menurut para ahli mengatakan, itu kalau seandainya dilihat, diringkas, ya kita tidak usahlah meringkas Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Kalau seandainya maknanya itu kemudian dicari sarihnya, maka akan keluar sebuah surat yang disebut dengan Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah merupakan katalog makna-makna pokok yang ada dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti kita harus membaca hanya katalognya saja. Baca Al-Fatihah, baca juga jabaran daripada Suratul Fatihah pada surat-surat yang lain. Dan Suratul Fatihah ini di dalamnya ada kata yang diulang, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada ayat yang ketiga diulang juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah bila mengulang sesuatu pasti punya makna. Beda dengan saya, Umar Ibrahim. Meskipun mengulang beribu-ribu kali kata, mungkin maknanya adalah sama. Menurut para ahli, kalimat Rahman Rahim diulang-ulang, itu menunjukkan dari semua nama-nama Allah yang luar biasa, semua nama Allah luar biasa, yang paling luar biasa adalah kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ada sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk selalu menyebut nama Rahman. Kulit Allah awit ur-Rahman. Sebutlah nama Allah atau sebutlah nama Rahman. Dan Allah mempunyai nama-nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Tapi kata-kata Rahman ini adalah ditekankan di dalam Al-Quran. Dan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, bila dilihat dari ilmu, namanya ilmu istisqaq, ilmu asal kata, dia berasal dari kata-kata rahmah. Luar biasa. Dari sini para ahli mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitabur rahmah. Selain itu, misi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam juga adalah rahmatan lil alamin. Dan beliau sendiri dalam sabdanya pernah mengatakan, ana rahmatun mihda, saya adalah rahmat yang dianugerahkan. Para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Rasil, subhanallah. Al-Quran, kitab suci kita adalah kitabur rahmah. Rasul kita adalah rasul rahmah. Dan misi kerasulannya adalah rahmah. Sekarang permasalahannya adalah, apa itu makna rahmah? Agar supaya kita bisa mengaktualisasikan kata-kata rahmah, yang merupakan kitab kita kitab rahmah, rasul kita adalah rasul rahmah, dan misi kerasulannya juga rahmah. Ada satu hal, kalau kita selalu hadir dalam acara-acara pernikahan, biasanya setiap ustadz biasanya membawakan sebuah ayat yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ada kata-kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah. Dalam bahasa Arab tidak ada sinonim. Setiap kata selalu berbeda antara satu dengan yang lain. Mawaddah itu artinya cinta, rahmat juga cinta. Cuma beda antara mawaddah dan rahmah. Kalau mawaddah menurut beberapa ahli bahasa artinya adalah cinta kepada yang lain didasarkan kepada tanggung jawabnya sebagai dalam tanggung jawabnya secara materi. Jadi kalau suami istri biasanya kalau nikah pertama kali selalu percekcokannya disebabkan karena nafkah yang dikurangi atau misal hubungan badan yang mungkin terusakkan karena sebab-sebab tertentu. Banyak hal yang bersifat materi. Tetapi kalau pernikahan ini berjalan bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai 15 tahun. Mereka sudah melalui pernikahan itu dengan berbagai macam permasalahan. Sehingga ada kesefahaman antara satu dengan yang lain. Ada pendekatan antara satu dan yang lain.
maka mawaddah itu akan berubah dalam sebuah keluarga menjadi rahmah. Kalau gitu rahmah itu apa? Rahmah itu adalah mencintai orang lain bukan disebabkan karena kelebihannya. Justru mencintai orang lain disebabkan karena kekurangan yang dimiliki dari orang yang dicintainya. Subhanallah, maha suci Allah. Agama ini turun sebagai rahmatan lil alamin, justru mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada mereka-mereka yang papa, mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, mereka-mereka yang mungkin termasuk ahlul ma'asi, orang-orang yang bermaksiat. Kita tidak boleh menyombongkan diri kepada mereka, justru dianjurkan untuk mencintai mereka. Karena Islam datang untuk memberi, bukan untuk mengambil. Allah tidak membutuhkan dari hambanya. Allah Maha Kaya. Allah ingin memberi kepada hambanya yang lain dengan agama yang rahmat ini melalui Rasul, Nabi, dan para ulama sebagai pewaris mereka. Para pemirsa dan pendengar Radio Rasil dan TV Rasil dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat selintas dari apa yang tadi sedikit saya paparkan dari istilah rahmat tadi, maka tidak heran. Sungguh sangat tidak heran. Islam di awal sejarahnya dalam waktu sesingkat-singkatnya 22 tahun lebih sedikit mampu menjadikan sebagian besar jazirah Arab menjadi pemeluk agama Islam. Karena memang Islam sangat menarik. Islam adalah agama dibutuhkan oleh siapapun. Bahkan orang yang tertarik pada Islam bukan cuma orang yang menganut agama Islam, yang tidak menganutnya pun sangat kagum kepada Islam. Kita ingin pindah dari kata-kata rahmat ini. Inilah kata-kata rahmat ini identik dengan firman Allah yang tadi saya sampaikan, bahwa kelompok Aus dan Khazraj yang merupakan penghuni kota Madinah bersatu disebabkan karena Islam. Islam yang mana? Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga mereka antara satu dengan yang lain peduli. Pedulinya tulus, bukan disebabkan karena kelebihan materi yang mereka miliki, tapi justru disebabkan karena kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh saudaranya. Sehingga umat ini mempunyai jiwa ingin saling memberi kepada yang lain agar supaya lebih baik. Para pemirsa dan pendengar radio dan televisi Rasil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini jelas benar-benar diaktualisasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Nabi tahu persis, nggak mungkin umat Islam ini bisa memberi kepada saudaranya yang lain kalau mereka itu mempunyai kekurangan. Baik kekurangan dalam dataran spiritual maupun kekurangan dalam dataran ekonomi. Oleh karena itu di dalam sejarah, kalah Nabi Muhammad hijrah yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan masjid saja, tetapi yang dibangun adalah masjid dan pasar. Karena Nabi Muhammad tahu, bahkan ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kadal faqru an yakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu, kemiskinan itu bisa mengantar seseorang untuk menjadi kufur. Kalau sudah kufur, jelas tidak mempunyai semangat untuk memberikan kepada orang lain. Persatuan tidak mungkin bisa tumbuh di tengah-tengah orang yang mengkufuri nikmat Allah SWT. Justru karena nikmat Allah itulah, yaitu Islam, agama yang rahmatan lil alamin, mereka menjadi bersatu. Oleh karena itu, di waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, di waktu itu Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya, di mana kalian berbelanja? Mereka mengatakan, kami berbelanja di pasar Khaybar. Nabi tahu, Khaybar adalah merupakan tempat di pinggiran kota Madinah. Rada elit tempatnya. Dia adalah merupakan tempat pasar yang dikuasai oleh kelompok Yahudi.
yang selama ini mereka menguasai ekonomi kota Yasrib sebelum berubah menjadi kota Madinah. Karena ekonomi mereka kuasai dengan baik, mereka mampu mengadu domba kelompok Aus dan Khazraj. Mengapa mereka gampang diadu domba? Mungkin secara spiritual tidak begitu baik. Dan yang kedua, yang jelas adalah secara ekonomi mereka bukan jadi produsen, mereka menjadi konsumen, bahkan menjadi alat bagi orang yang menguasai pasar. Kejadian yang seperti ini nggak ada bedanya dengan apa yang kejadian yang terjadi pada dewasa ini. Nah, oleh karena itu, Nabi mengatakan, bangunlah masjid dan bangunlah pasar di sekitarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Penguatan spiritual terjadi melalui masjid dengan pembinahnya langsung baginda Rasul. Dan penguatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat kuat juga melalui pasar di sekitar masjid. Sehingga umat Islam tampak dengan didorong-dorong, diberikan slogan-slogan yang kadang-kadang mengatakan jangan beli ke pasar ini, jangan beli ke pasar itu. Tidak perlu slogan itu. Yang penting secara internal kaum muslimin dikuatkan. Akidah mereka kuat, ekonomi mereka kuat. Kalau sudah kuat, mereka tidak membutuhkan di luar mereka. Justru di luar mereka menjadi kuat. Ini penting. Merupakan satu dasar untuk menumbuhkan persatuan di antara kaum muslimin. Menumbuhkan ukhuwah al-islamiyah di kalangan muslimin. Atau al-ukhuwah bainal muslimin adalah perkuat sisi spiritual mereka. Kedua, umat ini perlu dibantu oleh mereka yang punya kelebihan, yaitu membantu kelemahan mereka berubah menjadi kelebihan, khususnya dari sektor ekonomi. Menurut teori, biasanya yang mewarnai politik di satu tempat adalah orang yang menguasai pasar. Jadi oleh karena itu, jangan sampai umat Islam menjadi konsumen, menjadi alat bagi yang lain. Salah satu caranya adalah kembali kepada al-marja'iyah, al-uliyah wal-udma, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah kembali kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena beliaulah merupakan kitab yang berbicara tentang Al-Quran. Khususnya adalah dalam membangun dasar-dasar tumbuhnya persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Para pemirsa, para pendengar radio dan televisi Rasil, inilah merupakan mukaddimah yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga insya Allah mukaddimah ini akan menjadi awal dialog kita, bincang-bincang kita pada malam ini yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya adalah umat Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Habib Umar Ibrahim Assegaf di malam hari ini di edisi kita Mimbar Rasil dalam tema poin penting untuk direnungkan dalam menumbuhkan perlunya persatuan. Dan seperti biasa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 0218451512, SMS dan juga WhatsApp di 0811199970. Kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini. Rasil TV, untuk Islam yang satu.